Haleluya. Shalom saudaraku. Amin. Puji Bapak Yahweh. Langsung aja kita mau bangkit berdiri. Kita akan sama-sama membaca, merenungkan, mendengarkan kebenaran firman Bapak Yahweh. Dan kita mau sama-sama supaya diberikan kekuatan oleh Bapak Yahweh untuk melakukan kebenaran firman-Nya. Puji Bapak Yahweh, pada pagi hari ini kita mau baca dari kitab Yohanes 15. Yohanes 15 ayatnya yang kelima. Satu ayat aja, kita akan baca Yohanes 15 ayatnya yang kelima. Kita akan baca sesuai dengan yang tertulis di depan ya, kita akan baca sama-sama. Yohanes 15 ayat 5, 3, 2, 1. Akulah pokok anggur, kamu adalah ranting-rantingnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia itu menghasilkan buah yang banyak. Karena tanpa aku, kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Amin. Silakan duduk. Puji Bapak Yahweh, saudaraku. Jadi kita sudah boleh sama-sama menyanyikan lagu. Karena Yeshua ku hidup, karena Yeshua apa tadi? Ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizatmu, karena engkaulah sumber pengharapan, kuasamu sanggup menyembuhkan. Ya, puji Bapak Yahweh. Kalau orang bilang di sekarang ini lagi apa? Mungkin pancaroba kali ya. Pancaroba, jadi ada yang bilang karena apa? Karena pergantian musim, jadinya ya ada apa mungkin yang katanya batuk pilek itu biasa ya, kata manusia itu biasa. Tapi puji Bapak Yahweh di tempat ini ya, karena mungkin tadi saya juga mengucap syukur apabila misalkan Pak Jimmy Toliu ini biasanya dia suka melakukan sentakan-sentakan ya. Hentakan supaya apa? Supaya terbangun. Jangan apa? Jangan tidur, jangan apa? Netral aja, jangan yang ngeflow biasa akhirnya monoton, akhirnya lama-lama ngantuk ya. Nah, itu yang membuat apa? Virus-virus rohani supaya apa? Supaya menghalangi kita untuk bersukacita dalam kita beribadah kepada Bapak Yahweh ya. Puji Bapak Yahweh, walaupun kita mungkin di sini apa namanya? Ya karena suasana dingin, tetapi kita mau bersuka sama Bapak Yahweh supaya apa yang kita ucapkan, apa yang kita perkatakan dalam pujian ini tidak hanya sebatas kalau dalam apa? Dalam sinetron atau dalam perfilman katanya lip sync. Ya, lip sync atau juga ya hanya ngikut-ngikutan dari teks yang sudah dipersiapkan, ya. Tetapi supaya apa? Supaya apa yang keluar dari bibir mulut kita ini juga menjadi benar-benar menjadi kekuatan bagi hidup kita ya. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua yang boleh hadir di tempat ini sekarang ini, kita nggak mau ibadah kita sia-sia ya. Kita nggak mau ibadah kita hanya ya hanya satu terus ya. Kita mau ada perubahan. Kita mau ada, kalau misalkan tadi yang mungkin datang ke tempat ini lemah atau juga lemas atau juga mungkin bawa penyakit, kita mau supaya nanti begitu kita pulang kita membawa kesembuhan ya. Oleh karena itu jangan monoton, jangan apa? Jangan datar-datar aja. Kita harus bersemangat, kita harus bersuka cita ya. Karena ketika kita ketika kita lemah akhirnya setan bisa masuk mencuri dalam kehidupan kita ya. Kita nggak mau, tapi yang kita inginkan supaya apa? Dalam setiap pujian ya bagus. Kalau misalkan sudah mulai lemah, sudah mulai gelir ya. Meloncat-loncat aja supaya apa?
supaya semangat lagi ya, supaya ada sukacita lagi ya. Puji Bapak Yahweh. Ya, puji Tuhan pada pagi hari ini ya masih dalam suasana apa namanya? Karena anak saya home based learning ya, semuanya pasti anak-anak juga banyak yang belajar di rumah ya, karena di sekolahnya belum diizinkan untuk melakukan tatap muka. Jadi apa namanya, ketika saya melihat anak saya, dia sedang belajar namanya tumbuhan. Tumbuhan itu dia memiliki, dia sedang belajar tentang namanya makhluk hidup. Ya, makhluk hidup itu dia memiliki sifat, ada bertumbuh, ada berkembang biak, dia bisa bergerak, dia bisa memiliki sifat yang peka terhadap rangsang. Ya, itu adalah ciri-ciri dari makhluk hidup yang saya juga ikut belajar sama anak saya pada saat dia ada di rumah. Ya, jadi apabila makhluk hidup ini tidak bergerak, makhluk hidup ini, makhluk rohani ini tidak bergerak, dia tidak bertumbuh, dia tidak mengalami ada apa yang namanya perubahan, itu tidak dinamakan sebagai makhluk rohani yang hidup, ya. Oleh karena itu pada pagi hari ini ayat ini sebenarnya sudah sering kali kita baca, yaitu mengenai pokok anggur yang benar, ya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa akulah pokok anggur, ya. Next selanjutnya, akulah pokok anggur, kamu adalah rantingnya, ya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia itu menghasilkan buah yang banyak. Karena tanpa aku kamu tidak dapat melakukan apa-apa, ya. Luar biasa ya. Yeshua banyak sekali dia memberikan perumpamaan tentang dirinya. Salah satunya tentang pokok anggur. Ya, next selanjutnya. Ini adalah bagian dari tumbuhan. Ya, bagian dari tumbuhan mulai dari yang tidak kelihatan oleh mata sampai yang kelihatan jelas oleh mata. Ya, yang tidak kelihatan mulai dari akar sampai terus lagi naik ke batang. Dari batang ada lagi namanya ya, jadi dari batang dia akan bercabang menuju ke ranting-rantingnya, dahannya, rantingnya. Lalu dari ranting itu akan keluar daun dan juga akan keluar buah, ya. Ini adalah bagian dari tumbuhan, bagian dari pohon. Yeshua mengatakan bahwa dia adalah pokok anggur, ya. Yang namanya pokok itu berarti apa? Utamanya, ya. Ya, jadi Yeshua adalah bagian utama dari anggurnya dan kita adalah ranting, ya. Jadi Yeshua kalau saya ibaratkan pokok itu dia mulai dari akar sampai ke batang, sampai ke dahan, dan kita hanya ranting-rantingnya. Ya, Yeshua katakan begitu bahwa dia adalah pokok anggurnya, ya, dan kita semua hanya ranting, ya. Ranting adalah bagian kecil dari tumbuhan, dari tanaman, ya. Bagian utamanya adalah akar dan juga batang, ya. Next selanjutnya. Yeshua adalah pokok anggur yang digambarkan, yang saya umpamakan dalam pokok dari tanaman adalah akar dan batang, ya. Itu adalah pokoknya, ya. Sedangkan kita adalah ranting, ya. Dari sisi ranting itu akan muncul ada daun, ada buah, ya. Atau juga mungkin sebelum buah dia akan keluar bunga dulu, baru nanti setelah berbunga akan timbul buah, ya, tergantung dari jenis tanamannya, ya. Kita hanya adalah ranting, hanyalah bagian terkecil dari pohon, ya.
Kenapa saya bilang kecil? Karena yang namanya ranting apabila dipites aja dia bisa patah. Beda dengan batang, ya, beda dengan batang tanaman yang besar. Dia kalau mau dirobohkan dia harus mungkin menggunakan apa? Kapak ya. Ya. Jadi Yeshua adalah pokok anggur, dia adalah bagian utamanya, bagian utama dari pohon dan kita adalah ranting-rantingnya. Secara manusia mana yang lebih indah? Secara kelihatan manusia ya, mana yang lebih indah? Batang atau buah? Ya, secara manusia secara manusia kita akan berpikir, oh ternyata buah ini lebih indah. Buah ini lebih ada manfaatnya. Kenapa? Karena manusia biasanya melihat di akhir ya. Setelah berbuah, oh ternyata bagus ya, ternyata indah. Dia melupakan inti dari buah itu sebenarnya ada di akar dan ada di batang ya. Karena tanpa akar, tanpa batang tidak bisa menghasilkan buah ya. Sedangkan Yeshua ajarkan supaya kita menjadi bagian dari pokok anggur yang benar tersebut ya. Yang lebih indah secara pandangan manusia pasti buah. Buah apalagi kalau misalkan buahnya itu warnanya bagus, warnanya indah dan juga rasanya manis, itu pasti manusia akan lebih memilih buah ya. Tetapi Tuhan Yeshua katakan apa? Supaya kita bekerja. Supaya kita bekerja menghasilkan sesuatu ya. Kenapa? Karena Tuhan Yeshua dia menciptakan kita ada tujuannya. Ada maksudnya ya. Mengapa kita menggunakan proyektor? Supaya jemaat semua bisa melihat, bisa membaca teks puji-pujian ya. Begitu juga kenapa Bapa Yahweh menciptakan manusia supaya terjadi keindahan ya. Supaya ada yang bekerja, ada yang mengusahakan atas sesuatu yang telah Bapa Yahweh buat ya. Orang menciptakan perusahaan harus ada pekerjanya. Tidak mungkin dia mengerjakan sesuatu sendiri ya. Apabila ada suatu hasil dari pekerjaan tersebut akan menimbulkan kepuasan ya. Demikian juga dengan Bapa Yahweh dalam kitab Kejadian 2 ayat 15. Kemudian Yahweh Elohim mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk yang pertama supaya kita manusia mengerjakannya. Yang kedua setelah dikerjakan harus dipelihara ya. Jangan cuma bisa dikerjakan tetapi hasilnya rusak akhirnya tidak berkesinambungan ya. Yang Bapa Yahweh kehendaki adalah supaya dalam setiap hasil kita, dalam hasil usaha kita ada perbaikan, ada peningkatan ya. Supaya apa? Supaya segala sesuatu yang telah dibuat oleh Bapa Yahweh ini manusia bisa mengerjakannya, manusia bisa menghasilkan, bisa merawat, bisa memeliharanya ya. Next selanjutnya. Hubungan kita dengan Bapa Yahweh ini sebenarnya adalah suatu sistem. Seperti yang tadi saya bilang bahwa Bapa Yahweh adalah kalau dalam firman Tuhan katakan bahwa dia adalah pengusahanya. Ya, Bapa Yahweh pengusahanya, Yeshua adalah pokok anggurnya dan kita adalah carang-carangnya. Jadi ada satu sistem. Ya, ada satu sistem bagaimana pohon ini bisa menghasilkan buah ya. Yang namanya suatu sistem apabila terputus maka dia tidak akan menghasilkan sesuatu ya. Ada satu sistem bagaimana mulai dari akar sampai ke batang, mengalir ke dahan, dibawa ke daun sampai dari daun ini dia bisa menghasilkan
sesuatu. Itu adalah suatu sistem kerja dari Bapak Yahweh ya. Dulu kan ada yang pernah nanya sama Bapak Gembala, mengapa engkau harus berdoa pada saat mau makan ya? Kenapa? Karena kita hanya bisa makan. Setelah jatuh ke dalam tenggorokan, kerongkongan, kita nggak bisa ngatur ya. Yang ngatur adalah sistem kerja dari Bapak Yahweh yang ada di dalam tubuh kita ya. Begitu juga dengan suatu sistem pertumbuhan dari anggur ya. Dengan adanya suatu sistem pertumbuhan dari anggur, mulai dari sesuatu yang tidak berguna, nanti kita akan melihat kenapa tidak berguna. Mungkin berguna tetapi berbahaya bagi manusia ya. Ini adalah suatu sistem di mana mulai dari akar yang berfungsi untuk apa? Menyerap air ya. Oleh karena itu kan tanaman harus disiram supaya apa? Supaya ada air oleh akar diserap. Akar berfungsi untuk menyerap air dan sari makanan, lalu setelah itu dibawa melalui batang ya. Mulai dari air, segala sari-sari makanan itu diserap oleh akar, dia bisa naik ke batang dan akhirnya daunlah yang mengolah zat makanan, sari-sari makanan tersebut. Daun memegang peranan yang penting dari suatu tumbuhan ya. Oleh karena itu kita boleh mengenal ada namanya apa? Proses fotosintesis ya. Proses fotosintesis yang saya pelajari adalah secara sederhana lah, adalah proses memasak tumbuhan ya. Proses memasaknya tumbuhan supaya dia bisa menghasilkan sesuatu bagi tumbuhannya sendiri maupun bagi orang lain ya. Bagi orang lain juga harus ada fungsi ya si fotosintesis tersebut ya. Jadi bagaimanakah sistem tersebut bisa bekerja? Bapak Yahweh sebagai akar, sebagai batang, dia memberikan suplai makanan kepada anak-anaknya. Ya, kepada anak-anaknya yaitu sebagai ranting-rantingnya yang terdiri dari ranting itu terdiri dari daun dan juga terdiri dari buah ya. Nanti kita akan lihat bagaimanakah supaya hasil yang didapatkan dari tumbuhan tersebut bisa baik ya. Next selanjutnya. Yeshua mengatakan bahwa akulah pokok anggur yang benar dalam ayatnya yang pertama ya. Luar biasa. Tidak ada seorang pun yang berani mengatakan bahwa akulah yang benar ya. Dalam ajaran yang kepercayaan yang lain juga saya tidak menemukan bahwa akulah yang benar, ikutlah aku. Ya, Yeshua katakan akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ya, tidak ada ajaran yang lain pun yang selain Yeshua ajarkan yang berani mengatakan akulah yang benar. Ya, jadi puji Bapa Yahweh. Semua ini karena anugerah, karena kasih kita bisa mengenal kepada kebenaran. Kalau Yeshua katakan akulah pokok anggur yang benar, berarti ada juga yang tidak benar. Ya, ada berbagai pohon-pohon di dunia. Ya, ada berbagai pohon di dunia ini. Dan nanti hasil akhirnya dia akan membawa kepada kebenaran atau membawa kepada kematian ya. Jadi pohon-pohon ini dilambangkan sebagai ajaran-ajaran ya. Banyak sekali ajaran-ajaran di dunia ini yang mengajarkan tentang dalam tanda kutip kebenaran mereka. Tetapi di hasil akhir kalau ditanya nanti kalau mati kamu kemana? Belum ada yang bisa memberikan kepastian ya. Hanya Yeshua yang bisa, yang berani bilang
Akulah yang benar. Apabila engkau menuruti perintah-perintahku, kata Bapa Yahweh, nama kita akan tertulis dalam kitab kehidupan dan kita mengimani supaya apa? Pada saatnya nanti kita boleh hidup dan tinggal memerintah bersama-sama dengan Adonai, Yeshua, Hamashiach, ya. Pokok anggur dia berfungsi memberikan suplai makanan kepada daun, ya. Saya ulang lagi dalam kitab Efesus 3 ayat 17, saya sudah tulis di sini, supaya melalui iman, ya, tidak semua orang beroleh iman. Tetapi dalam kitab Efesus ini dikatakan bahwa supaya melalui iman, ya, berarti jalan satu-satunya adalah hanya melalui iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Hamashiach. Supaya melalui iman, Hamashiach berdiam di dalam hatimu, sehingga kamu berakar dan diteguhkan di dalam kasih. Ya, sekali lagi, supaya melalui iman. Ya, saya suka baca-baca komentar orang, bener nggak sih ini, bener nggak sih ini ajaran ini, bener nggak sih firman ini, ya, yaitu tentang penyebutan nama Bapa Yahweh, ya. Sekali lagi firman Tuhan katakan supaya melalui iman kita bisa apa? Berakar dan diteguhkan di dalam kasih, ya, ya, supaya melalui iman kita bisa benar-benar mendapatkan pokok anggur, pokok tanaman yang benar. Sekali lagi melalui iman, bukan karena kekuatan kita, bukan karena usaha kita, tetapi yang namanya iman itu adalah pemberian dari Bapa Yahweh, ya, supaya melalui iman, ya, supaya melalui firman Tuhan ini iman kita dibangkitkan, supaya melalui ibadah ini kekuatan rohani kita semakin disegarkan, ya. Kenapa? Karena firman Tuhan ini digambarkan ada yang jatuh di mana? Ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di atas semak duri, ada yang jatuh di atas bebatuan, ada juga yang jatuh di atas tanah yang subur, ya. Yang Bapa Yahweh kehendaki apa? Supaya bisa berakar, supaya kita bisa bertumbuh, itu kita harus jatuh di dalam tanah yang subur. Bukan seperti yang di atas bebatuan, Lukas 8 ayat 13, dan yang di atas bebatuan adalah mereka yang ketika mendengarkan, ya, mereka sama-sama mendengarkan, mereka menerima firman dengan sukacita, tetapi mereka tidak berakar, ya. Yang jatuh di atas batu yang keras yang tidak bisa ditumbuhi oleh tanaman, mereka sama-sama mendengarkan firman, sama-sama menerima firman, tetapi tidak berakar, ya, tidak berakar. Mereka percaya hanya untuk sesaat, dan pada saat pencobaan mereka undur, ya. Sama-sama berusaha untuk berakar, tetapi yang namanya karena tidak memiliki iman, yang tidak semua orang beroleh iman, akhirnya mati. Karena apa? Karena tidak berakar, ya. Karena tidak berakar, akhirnya ketika terjadi pencobaan langsung batang semua lepas, daun-daun lepas. Kenapa? Karena tidak ada kekuatan yang mengikat mereka untuk kalau misalkan tanaman kan mengikat mereka ke tanah atau juga ke dasar yang kuat, ya. Oleh karena itu di sini kita mau belajar sekali lagi bagaimana
kita harus benar-benar berakar yang kuat kepada Bapa Yahweh. Next, selanjutnya. Nah, ini tadi fotosintesis rohani. Ya, kita akan belajar mengenai fotosintesis rohani. Fotosintesis tadi adalah proses memasak makanan bagi tumbuhan, ya. Fotosintesis dia membutuhkan namanya dari akar tadi diserap adalah air dan sari-sari makanan diserap dari tanah. Lalu setelah itu air dan sari makanan dibawa ke daun dan dari daun dia ada namanya campuran CO2 ya diserap oleh saya lupa oleh bagian apa gitu di apa namanya dari tumbuhannya. Jadi CO2-nya ini diserap. CO2 adalah zat yang berbahaya ya bagi manusia. Kenapa? Karena ketika manusia ini menghirup napas, dia menghirup oksigen. Ketika dia mengeluarkan napas, dia mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida ya. Tetapi oleh si tumbuhan ini CO2 ini dibutuhkan untuk proses fotosintesis ya. Air dan zat yang berbahaya bagi manusia ini diserap oleh tumbuhan dan dengan pertolongan sinar matahari ya. Oleh karena itu kenapa fotosintesis terjadinya pada siang hari? Karena dia membutuhkan sinar matahari. Air plus CO2 dengan bantuan sinar matahari dia akan menghasilkan karbohidrat dan juga mengeluarkan oksigen ya. Dari sesuatu yang berbahaya bagi manusia, akhirnya tumbuhan ini bisa menghasilkan sesuatu yang berguna bagi manusia. Itulah proses fotosintesis ya. Jadi di sini matahari ini digambarkan sebagai Bapa Yahweh. Ya, ingat tadi kan dalam kitab Yohanes 15 ayat 5 tadi, karena tanpa aku kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Ya, di sini buktinya tanpa campur tangan Bapa Yahweh, tanpa adanya sinar matahari, maka proses fotosintesis tidak bisa terjadi. Begitu juga tanpa Bapa Yahweh proses fotosintesis rohani dalam kehidupan kita tidak mungkin terjadi ya. Matahari ini digambarkan sebagai Bapa Yahweh ya, dalam kitab Mazmur 84 ayat 12. Sebab Yahweh Elohim adalah matahari dan perisai ya. Mataharinya adalah Bapa Yahweh dan sinarnya itu adalah Roh Kudus, adalah roh dari Bapa Yahweh itu sendiri ya. Oleh karena itu ketika kita mau menghasilkan buah yang banyak seperti firman Tuhan tadi katakan, kita harus disinari oleh roh Bapa Yahweh. Selain itu apa? Supaya bisa mengubah dari sesuatu yang berbahaya menjadi hal yang berguna bagi banyak orang. Ya, ingat tanpa Roh Kudus tidak mungkin kita bisa mengenal Bapa Yahweh. Ya, tanpa Roh Kudus tidak mungkin kita bisa berakar dengan kuat kepada Bapa Yahweh. Ya, namun penghibur yaitu Roh Kudus yang akan Bapa utus dalam namaku, dia akan mengajar kamu segala sesuatu. Dia akan ajar segala sesuatu. Ya, karena apa? Karena pengajaran firman Tuhan adalah Bapa Yahweh itu sendiri. Ya, jadi tanpa Bapa Yahweh sendiri yang bisa memperkenalkan dirinya kepada kita, tidak mungkin kita bisa mengenal Dia. Ya, Dia akan mengajar kamu segala sesuatu dan akan mengingatkan kamu segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Itulah roh Bapa Yahweh, itulah
Roh Kudus ya. Jadi sekali lagi untuk kita bisa berbuah ya kita membutuhkan air. Air adalah firman Bapa Yahweh, tetapi selain kita butuh air, kita juga ternyata perlu CO2, hal yang berbahaya. Supaya apa? Supaya iman kita bisa diuji. Supaya iman kita bisa naik, naik, dan naik ya. Tanpa ada namanya CO2 ini tidak terjadi proses fotosintesis ya. Kenapa? Karena proses fotosintesis itu adalah proses pengubahan supaya menjadi sesuatu yang lebih baik. Kalau ada sesuatu yang baik tidak mungkin diubahkan lagi ya. Jadi kalau misalkan sekarang ini kan ada istilah paru-paru kota ya. Paru-paru kota jadi sebenarnya adalah seperti itu. Supaya apa? CO2 yang dihasilkan oleh manusia, yang dihasilkan oleh hal-hal zat-zat yang berbahaya di udara ini bisa diubah oleh tumbuhan menjadi O2, menjadi oksigen. Supaya apa? Supaya kita bisa bernafas dengan baik ya. Itu adalah fungsi tumbuhan, fungsi dari fotosintesis ya. Sekali lagi air tanpa CO2 tambah sinar matahari, di situ dia akan menghasilkan sesuatu yaitu karbohidrat atau gula dan juga dia akan menghasilkan oksigen. Next selanjutnya. Ya, jadi ini adalah proses fotosintesis rohani saudaraku. Ya, dia harus menghasilkan sesuatu, ya. Di sini Tuhan Yesus bilang apa? Jika seseorang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan dia menjadi kering. Dia akan dilempar ke dalam api lalu dibakar. Itu adalah tanaman atau juga ranting yang tidak menghasilkan. Ya. Jadi tadi proses fotosintesis dia berguna ada 3. Yang pertama adalah menjadi sumber energi bagi tumbuhan tersebut. Bagi dirinya sendiri dia jadi sumber energi bagi tumbuhan tersebut. Dan di lain pihak dia juga menjadi berkat. Dia bisa mengubah karbon dioksida atau CO2 menjadi oksigen. Lalu yang terakhir dia fungsinya adalah bisa menghasilkan buah. Ya. Jadi segala sesuatu yang tadi saya katakan bahwa proses ini adalah sistem. Sistem harus bekerja dengan baik. Bapak Yahweh sudah menyuplai makanan nih sama kita terus-terusan. Ya. Setiap minggu, setiap hari kita digenjot untuk bisa berbuah. Ya. Namun hasilnya apa? Ya. Adakah salah satu, salah 2, salah 3 dari fungsi dari fotosintesis tersebut? Ya. Pertama, menjadi kekuatan bagi kita semua, bagi diri kita dulu pribadi sendiri, lalu bisa menjadi berkat bagi orang lain, memberikan O2, memberikan oksigen, memberikan nafas kehidupan bagi banyak orang, atau juga mungkin kita bisa menghasilkan buah. Ya. Jadi segala sesuatu harus ada manfaatnya. Ya. Kalau kita tidak bermanfaat, maka akan Tuhan potong. Setelah dipotong, dibuang dan dibakar. Ya. Jadi segala sesuatunya ada fungsi. Ya. Kita beribadah di sini harus ada fungsi. Ya, kita berdoa bangun pagi-pagi harus ada fungsi. Sesuai dengan dalam kitab 1 Timotius 4 ayat 8. Sebab latihan jasmani itu bermanfaat untuk hal kecil. Ya. Sekali lagi, latihan jasmani itu manfaatnya kecil. Tetapi kesalehan atau dalam terjemahan LAI, tetapi ibadah itu bermanfaat untuk segala hal. Ya. Karena apa?
karena ia mengandung janji kehidupan yang sekarang dan yang akan datang, ya. Ini adalah jawabannya, ya. Ketika kita ditanya, ntar kalau kamu mati, kemana tujuanmu? Ini jawabannya. Karena ibadah itu mengandung janji kehidupan yang sekarang dan yang akan datang. Ibadahnya kepada siapa? Ibadahlah kepada Bapa Yahweh, kepada Yeshua HaMashiach, kepada pokok anggur yang benar, ya. Next, selanjutnya. Nah, siapa yang tinggal di dalam aku, dalam kitab 15 tadi, Yesua 15 ayat 5, siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia itu menghasilkan buah yang banyak. Seperti apa gambarannya? Tinggal di dalam dia dan dia di dalam aku. Ya, segala sesuatu ada di dalam tangan Bapa Yahweh, ya. Jadi ketika kita ada di dalam tangan Bapa Yahweh, maka Bapa Yahweh ada di dalam aku dan aku ada di dalam dia, ya. Tinggal di dalam dia berarti apa? Menjadi satu tubuh dengannya, ya. Menjadi satu tubuh dengan HaMashiach, ya. Minggu yang lalu kita sudah boleh sama-sama menyaksikan pembaptisan, ya. Ya, menjadi pembaptisan supaya apa? Menjadi satu tubuh dalam HaMashiach, ya. Kita bisa bayangkan begini, Saudara. Ada banyak ranting-ranting yang mau tinggal di dalam pokok anggur yang benar. Ketika dia mau tinggal dalam pokok anggur yang benar, maka dia harus dipotong dari pokok anggur yang lain. Dia harus dicangkokkan kepada pokok anggur yang benar. Ya, ketika dipotong itu berarti ada sesuatu yang harus dilepas. Ada sesuatu yang harus dikorbankan. Ada sesuatu yang harus diputus, ya, yaitu sesembahan kita yang lama. Ya, sesembahan kita yang lama sudah diputus dalam nama Bapa Yahweh dan kita mau hidup, tumbuh, berakar di dalam pokok anggur yang benar, ya. Itu artinya apa? Kita tinggal di dalam Bapa Yahweh. Dan bagaimana dengan aku yang tinggal di dalamnya? Bagaimana dengan Bapa Yahweh yang tinggal di dalam kehidupan kita adalah kita harus bisa memancarkan kemuliaan Bapa Yahweh, ya. Tadi kan roh Bapa Yahweh digambarkan dengan sinar matahari, ya. Ketika ada sinar matahari, di situ akan terjadi pembuahan, akan terjadi proses fotosintesis. Ketika Bapa Yahweh tinggal di dalam kita, maka kita harus memancarkan kemuliaan Bapa Yahweh, ya. Aku telah disalibkan bersama HaMashiach. Aku hidup, tetapi bukan lagi aku, melainkan HaMashiach hidup di dalam aku, ya. Galatia 2 ayat 20. Dan apa yang sekarang aku hidup di dalam daging, aku hidup oleh iman Putra Elohim yang telah mengasihi aku dan yang telah menyerahkan dirinya demi aku. Itulah artinya bahwa Bapa Yahweh hidup dan tinggal di dalam hidup kita, ya. Kita menjadi satu bagian di dalam pokok anggur yang benar, ya. Jadi jangan sia-siakan akan kesempatan ini, ya. Kita sudah beroleh iman kepada Bapa Yahweh karena iman tidak semua orang bisa memilikinya, ya. Jadi sekali lagi sebagai penutup, karena tanpa aku, ya, dalam 15 ayat 5, karena tanpa aku kamu tidak dapat melakukan apa-apa, ya. Tidak ada ajaran lain yang bisa mengatakan tanpa aku kamu gak bisa apa-apa. Hanya
Yeshua Mesia yang bisa mengatakan seperti itu. Dan kita yakin bahwa janjinya adalah ya dan amin. Tanpa dia, tanpa Yeshua HaMasiah, kita tidak dapat melakukan apa-apa. Artinya apa? Tanpa akar, tanpa batang, tanpa pokok anggur, tidak mungkin ranting bisa menghasilkan buah, ya. Jadi sekali lagi, bagaimana kita harus bisa menghasilkan buah? Tetap tinggal di dalam pokok anggur yang benar, ya. Tanpa Yeshua kita tidak dapat melakukan apa-apa, ya. Carang yang berdaun tanpa menghasilkan buah, dia hanya menghasilkan kotoran. Ya, daun-daun yang kering, akhirnya apa? Si pemilik kebun tersebut tugasnya hanya bisa membersihkan kotoran tanpa menghasilkan buah, ya. Atau mungkin rantingnya layu, akhirnya rantingnya lepas, jatuh tanpa menghasilkan apa-apa, ya. Jadi ranting yang tidak berbuah itu hanya bisa menghasilkan kotoran, ya. Oleh karena itu kembalilah kepada Yeshua HaMasiah sebagai pokok anggur yang benar, ya. Jadi begini saudara, si anggur itu adalah dia sebagai tanaman rambat, ya. Dia sebagai tanaman rambat. Apabila dia berbuah, dia kalau yang seperti yang saya lihat, dia harus dirambatkan dengan media yang kuat, ya. Apabila dia tidak dirambatkan, alias dia hanya hanya dibiarkan di tanah, maka hasilnya dia akan cepat busuk. Ya, kenapa? Karena kalau menurut yang saya lihat, yang saya baca, dia bisa gampang terkena hama tanaman, ya. Kenapa? Karena dia langsung bersentuhan dengan tanah, ya. Begitu juga apabila dia dirambatkan, mungkin dirambatkan di kayu atau dirambatkan di bambu. Kalau yang saya lihat, yang saya baca, sebenarnya itu juga kurang bagus, ya. Jadi dia harus dirambatkan di media yang tidak bisa menghasilkan bakteri, ya. Jadi apabila kayu atau bambu, dia kan kalau dia lapuk dia bisa timbul bakteri. Oleh karena itu bisa timbul namanya hama penyakit dari tanaman tersebut. Jadi si anggur dia sebagai tanaman rambat. Sebagai tanaman rambat, dia harus memiliki media yang baik supaya tidak terkena hama tanaman, ya. Di sini artiannya apa? Ketika kita berbuah, kita tetap harus memiliki media yang baik untuk merambat, ya. Media yang baik untuk merambat di situ adalah Torah, ya. Jadi Torah dia sebagai aturan, ketetapan dan perintah Yahweh. Di situ adalah guna dari rambatan dari pohon anggur, ya. Supaya supaya dia jangan salah merambat. Kalau dia salah merambat, entah merambatnya ke tanah, malah bisa menghasilkan hama tanaman. Dia harus dirambatkan pada media yang baik. Supaya supaya dia juga jangan kepanjangan, ya. Oleh karena itu firman Tuhan juga katakan supaya dia berbuah, dia harus dipotong rantingnya, ya. Dipotong rantingnya supaya menjalarnya tidak kemana-mana, supaya tidak merambat asal merambat, tetapi harus sesuai dengan arahan Torah, ya. Jadi di sini Bapak Yahweh dia menggambarkan bahwa Yeshua HaMasiah adalah pokok anggur yang benar. Ketika kita sebagai ranting-rantingnya yang mau berbuah di dalam Bapak Yahweh, kita harus merambat
dalam aturannya Bapa Yahweh. Ya, jangan kita merambat di tanah. Yang digambarkan tanah adalah keinginan daging, keinginan manusia. Ya, karena ketika kita merambatkan diri kepada tanah, di situ akan timbul hama tanaman. Haleluya, puji Bapa Yahweh. Firman Tuhan yang pada pagi hari ini boleh saya sampaikan, biar kiranya semua boleh menjadi berkat kekuatan bagi kita semua. Haleluya.